Halo, salam jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lidi Jawa. Misteri penjabat gubernur Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara, sampai hari ini ya kita belum tahu dengan pasti siapakah yang akan menjadi penjabat gubernur Nusa Tenggara Timur. Dan memang karena semuanya masih berproses dan sebagaimana yang kita dapatkan informasi dari berbagai media, ternyata DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur belum memutuskan tiga nama yang akan diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Ya, bahwa ada tiga nama yang sudah dilansir oleh berbagai media, ya, itu belum merupakan keputusan final DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bahkan kalau kita melihat proses saat ini adalah setiap fraksi yang berada di DPRD Provinsi NTT ya akan berembuk dan akan mengusulkan siapa-siapa yang bakal menjadi calon penjabat gubernur Nusa Tenggara Timur. Setelah semua fraksi ya memutuskan siapa-siapa yang akan mereka usulkan, lalu akan diparipurnakan ya di DPRD Provinsi NTT. Hasil paripurna itulah yang baru akan dikirim kepada Kementerian Dalam Negeri. Bahkan jadwal dari Kementerian Dalam Negeri itu batas akhir tanggal 9 Agustus 2023. Artinya masih cukup ada waktu ya bagi DPRD Provinsi NTT untuk memutuskan tiga nama yang akan diusulkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Karena itu memang sampai sekarang ini masih misteri ya berkaitan dengan siapakah yang akan menjadi penjabat gubernur Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara, kalau kita melihat satu fenomen ya beberapa hari lalu berkaitan dengan merebaknya informasi yang sangat masif ya diberitakan di sosial media berkaitan dengan ada ya seolah-olah sudah ada penjabat gubernur NTT yang kalau kita baca di sosmed itu atas nama Bapak Hieronymus Rowa ya. Ini masif dibagikan di sosial media dan sudah ada banyak komentar ya, banyak respon publik, orang mensyukuri bahwa ternyata NTT sudah mendapatkan seorang penjabat gubernur dan ya saya melihat ini semacam ada kerinduan yang luar biasa ya. Kerinduan terpendam yang selama ini dipendam oleh publik dan ternyata ketika ada seorang figur yang seolah-olah sudah diputuskan menjadi penjabat gubernur NTT, maka kerinduan itu membuncah ya. Orang menyampaikan profisiat, puji syukur bahwa NTT sudah mendapatkan seorang penjabat gubernur. Walaupun kita tahu bahwa ternyata itu hoax ya. Sebenarnya ucapan-ucapan itu berkaitan dengan pengangkatan ya Dr. Hieronymus Rowa itu menjadi seorang guru besar. Jadi tidak ada kaitannya dengan menjadi penjabat gubernur NTT. Tetapi dari berbagai pemberitaan itu, ini semacam mengindikasikan bahwa ternyata rakyat NTT sudah rindu, ya. Publik NTT sudah rindu untuk hadirnya seorang penjabat gubernur di NTT. Nah, kerinduan ini tentu punya alasan. Apakah karena memang publik sudah bosan dengan yang ada sekarang ini? Karena itu publik segera menginginkan adanya figur yang baru dalam rupa seorang penjabat gubernur, ataukah memang ada alasan-alasan lain? Tetapi saya melihat memang ada aliran, ada spirit kerinduan luar biasa dari publik NTT untuk seorang penjabat gubernur di Nusa Tenggara Timur. Nah, DPRD Provinsi NTT tentu akan mengirim tiga nama. Nah, kalau kita melihat kondisi sekarang ini, ternyata bukan hanya tiga nama yang sudah dilansir oleh berbagai media sebelumnya. Misalnya bahwa ada Bapak Kosmas D. Lana sebagai Sekretaris Daerah Provinsi NTT, ada Irjen Polisi Rudi Roja, ya, ada Bapak Odi G. Kalake. Ini tiga nama yang sudah disebutkan di media. Ternyata sekarang ini ada dua nama lagi ya yang juga diangkat dia dipublikasikan media, yakni Dr. Thomas Umbupati yang saat ini menjadi salah satu deputi di Otoritas Ibu Kota Negara ya. Dan yang berikut adalah Dr. Ino Samsul yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Keahlian di Sekretariat Jenderal DPR RI. Jadi kurang lebih
ada 5 nama yang sekarang beredar, ya, minus Prof. Dr. Hieronymus Rowa yang memang sempat ya viral seolah-olah sudah menjadi calon penjabat gubernur NTT. Nah, jadi dari 5 nama ini DPRD NTT akan segera memutuskan 3 yang akan dikirim ke Menteri Dalam Negeri untuk segera diputuskan, mengingat ya pada tanggal 5 September nanti NTT sudah harus dipimpin oleh seorang penjabat gubernur. Artinya waktu tersisa kurang lebih 1 bulan. Jadi 1 bulan lagi kita akan mendapatkan seorang penjabat gubernur NTT. Apakah itu salah satu dari 5 nama yang sudah saya sebutkan tadi? Atau juga mungkin ada nama lain yang tidak termasuk dalam 5 nama itu? Kita tidak tahu. Toh otoritas untuk menentukan penjabat gubernur NTT itu adalah otoritas Menteri Dalam Negeri. Tentu dengan berbagai pertimbangan ya. Dan juga memperhatikan aspirasi rakyat NTT melalui DPRD NTT. Ya, kita tentu masih dalam proses wait and see, dalam proses penantian, tetapi kita berharap agar misteri ya penjabat gubernur NTT, misteri tentang siapakah yang akan ditunjuk menjadi penjabat gubernur NTT 1 tahun ke depan ini segera dipecahkan. Dan kita berharap minimal harus putra daerah NTT yang paham karakteristik NTT, yang paham birokrasi NTT, yang mengenal ya situasi NTT lebih dekat, paham problematika di NTT, dan tentu mestinya orang yang bisa menciptakan kesejukan, merangkul, menjalin kebersamaan ya, merajut soliditas anak-anak di NTT. Mengapa? Karena penjabat gubernur dia punya peran yang sangat penting mempersiapkan proses pemilu ya, proses pileg pilpres itu berlangsung dengan aman dan damai. Tetapi juga pemimpin penjabat gubernur ini adalah seorang yang menjadi transitor ya. Ini masa transisi. Kita butuh orang yang bisa merangkul, bisa mempersiapkan segala hal dengan baik untuk hadirnya gubernur dan wakil gubernur NTT definitif yang akan dipilih oleh rakyat NTT secara langsung pada bulan November tahun 2024 nanti. Karena itu memang penjabat gubernur NTT tetap punya peran strategis. Karena itu kita berharap agar penjabat gubernur NTT yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden adalah benar-benar ya orang yang memang bisa melakukan hal-hal yang terbaik di Nusa Tenggara Timur minimal dalam 1 tahun ke depan. Sekali lagi, misteri penjabat gubernur NTT tentu akan dipecahkan dalam beberapa waktu ke depan. Karena itu kita tetap dalam penantian dan tetap dukung siapapun yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, tetap kita dukung sebagai putra terbaik NTT yang siap mengabdi untuk Nusa Tenggara Timur. Demikian catatan saya ya, salam sehat dan Tuhan memberkati.